Terus kalau tidak fokus nanti gimana kasihan peserta didik kita dan lembaga kita. Mantap. Nah, itu dia intinya untuk kesejahteraan, insya Allah aman lah ya, aman gitu ya. Nah, baik, tadi kita sudah ngomongin guru, kita akan ngomongin ke siswa. Nah, yang hot banget saat ini ada bentuk kompetisi yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Kemarin beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan tingkat kabupaten. Nah, ini kan berjenjang dari kabupaten, provinsi, dan ini skalanya ada nasional, yaitu KSM, kompetisi sains madrasah. Apa itu sebenarnya KSM itu? Ya, kita memang itu prestasi akademik ya, didorong anak-anak kita atau siswa kita di lembaga pendidikan kita itu untuk melakukan kegiatan kompetensi sains madrasah. Nah, itu secara bertahap, ada kompetisi madrasah jenjang lembaganya. Jadi seleksi dilakukan di lembaga itu jenjang MI, MTS, dan Alia. Nah, bagi mereka yang memperoleh predikat baik, itu dikirim untuk seleksi kompetisi madrasah tingkat kabupaten dulu. Nah, bagi mereka, bagi yang sudah mendapat prestasi 1-2 di tingkat kabupaten, kita dorong untuk melakukan lomba di tingkat provinsi. Dan sekarang sedang dilakukan, ya tadi pagi sudah dibuka kegiatan kompetisi madrasah itu oleh Bapak Kakanwil, Kementerian Agama Provinsi Jambi, Bapak Dr. Haji Zostapia, dan tadi itu diwakili oleh Bapak PLH-nya, yaitu Bapak Haji Wahyudi dari Kabid Haji dan Umroh. Beliau itu yang membuka. Tadi kan Pak, kita tidak ada halangan. Dan selanjutnya itu tadi dilanjutkan dengan uji coba. Itu kan dicoba itu dimulai dari pagi tadi jam 8, jam 7 sampai jam 9 itu jenjang MA. Lalu jam 9 sampai jam 11 itu jenjang MTS. Lalu di jam 12 tadi sampai jam 2 itu jenjang MI. Dan besok pelaksanaannya tanggal 1 itu pelaksanaan lomba KSM 3 provinsi ini. Itu bertempat di Min 1 Merangin. Jadi seluruh peserta didik kita yang mengikuti lomba tingkat provinsi ini itu kita ada perwakilan untuk jenjang Alia itu 13 peserta didik kita yang juara 1 dan juara 2 yang tingkat kabupaten kemarin mengikuti lomba KSM 3 provinsi. Untuk jenjang MTS itu ada 12 peserta didik kita yang akan berkompetisi besok itu, dan untuk jenjang MI ini ada 7 peserta didik. Itu tingkat provinsi. Provinsi. Berarti ini dilaksanakan secara online ya? Secara online, secara online dilakukan secara online karena sekarang ini zaman digitalisasi memang kita harus dorong peserta didik kita untuk menguasai teknologi. Dengan adanya kompetisi ini kita harapkan kan peserta didik kita makin memiliki prestasi akademik dan juga non akademiknya itu salah satu. Luar biasa. Nah, kalau kita ngomongin juga kompetisi ini kan dilaksanakan secara serentak dalam artian apalagi sekarang sudah memasuki tingkat provinsi. Kalau kita ngomongin dari kabupaten sendiri, itu persiapannya gimana nih? Untuk persiapan yang sudah kita lakukan terhadap peserta didik kita yang lolos ke jenjang provinsi itu, kita senantiasa melakukan pembinaan melalui guru-guru di madrasahnya untuk melakukan pembinaan itu baik bidang sains, IPA, fisika, kimia bagi biologi di itu jenjang aliyahnya. Untuk jenjang MTS itu matematika dan IPA. Sementara untuk di jenjang MI itu ada matematika IPA-nya juga. Nah, ini guru-guru mereka diberdayakan untuk melakukan pembinaan terhadap peserta didik ini sehingga nanti mampu dia mencoba melakukan kegiatan tes ini dengan baik. Dan juga kita berikan pembahasan soal-soal
yang dilombakan pada tahun yang lalu. Oh, iya, iya, iya. Sebagai gambaran terhadap apa soal yang akan keluar di lomba di tingkat provinsi ini. Nah, inilah yang dilakukan. Dan terakhir kami sering mendorong kepala madrasah sebagai utusan itu supaya menjaga anak ini senantiasa fit. Oh iya, itu tentunya. Mempersiapkan diri di mereka siap mental. Betul. Nah, kalau mereka bagus, prestasi akademiknya bagus, tapi mental tidak ada, nah ini bisa juga down. Nah, betul, itu maka lakukan oleh kepala madrasah dan juga guru-gurunya supaya ini senantiasa anak didik kita tetap sehat, semangat, dan pantang menyerah. Tentunya pastinya. Memang ada tipikal-tipikal orang pada saat kesehariannya memang menjadi orang luar biasa. Tapi pada saat kompetisi ada yang katanya demam panggung. Demam panggung. Ini yang bahaya ini ya. Kalau kesehariannya luar biasa gitu ya. Pada saat kompetisi lihat temennya lawan-lawan yang luar biasa, dia jadi down gitu ya. Ini yang bahaya. Nah, itu mental yang kayak gini nih kadang-kadang Nah, kita itulah tumbuhkan mental juara. Kita harus menumbuhkan mental juara. Itu dia. Madrasah bisa. Merasa hebat. Nah, itu. Nanti madrasah mendunia. Nah, itu dia motonya, mantap. Oke, tadi sudah ada persiapan bagaimana. Nah, untuk perwakilan. Nah, perwakilan kan dari kabupaten sudah mewakili ada beberapa orang tadi siswa melakukan kompetisi tingkat provinsi. Ada nggak treatment khusus? Jadi apakah memang mereka ini dipisahkan secara pembelajaran, secara ataukah dikasih jam khusus, waktu khusus, mereka memang seperti apa gitu Pak Kasih? Untuk treatment bagi peserta didik kita yang sudah lolos ke tingkat provinsi ini, kita proses pembelajarannya kesehariannya tetap biasa mengikuti kurikulum yang ada. Cuma setelah selesai proses pembelajarannya, mereka dilakukan pembinaan secara khusus terhadap ini, penambahan pembahasan soal. Motivasi supaya mereka tidak down dalam melakukan lomba nanti. Nah, ini trik-trik yang kita lakukan dan senantiasa kita lakukan pembahasan soal-soal yang terdahulu, diingatkan kembali. Lalu juga pengoperasional media yang digunakan untuk dilombakan. Itu yang kita lakukan. Nah, dalam 1 minggu ini anak kita ini sudah ada aktif dilakukan pembinaan oleh pembina masing-masing peserta didik yang lolos sesuai dengan jenjang yang ada. Nah, itu kan kalau kita lakukan pembinaan secara khusus di Kementerian Agama itu tidak memungkinkan karena mereka jauh-jauh tempatnya, maka kita mohon kepada guru, pembina dan kepala madrasahnya senantiasa bimbing peserta didik kita ini, baik itu mental maupun prestasi akademiknya, supaya ini tetap terjaga. Nanti saat lomba mereka siap berkompetisi dengan kawan-kawan yang lain seprovinsi Jambi pada khususnya. Baik. 11 kabupaten kota kan gitu. Nah, tadi kompetisi saat ini sedang dilaksanakan. Targetnya apa nih dari tingkat provinsi sendiri? Sebenarnya diambil berapa orang sih Pak Kasih? Kalau tentu targetnya yang jelas lolos kita juara, lolos tingkat nasional. Sebab tahun yang lalu kita 3 tahun terakhir ini berturut-turut kita ada perwakilan sampai ke tingkat nasional. Oh, luar biasa. Tahun lalu tahun 2022 itu ada dapat perunggu ya. Perunggu juara 3 tingkat nasional. Nah, tahun yang lalu kita juga tetap dapat perwakilan 1 dari Kabupaten Merangin ini. Dan tahun ini harapan kami dan kita semua supaya ini yang lolos kalau bisa tidak 1, kalau bisa 3. Itu harapan kita ya. MI, MTS, Aliyah ada perwakilan. Jenjang ada. Itu harapan. Tapi kan ini sebuah kompetisi. Nah, kompetisi ini tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan. Nah, betul mental yang kuat. Karena berlaga tingkat nasional itu kan bukannya kawan kita sendiri, tapi sudah antar provinsi. Itu harapan.
Nah, mudah-mudahan ini dengan adanya trik yang kita lakukan, pembinaan secara terus-menerus, secara berkala ini, mudah-mudahan ada perwakilan kita. Itu harapan kita. Amin. Nah, itu paling tidak minimal satu, maksimal 3. Itu harapan. Mantap ya. Dan alhamdulillah tahun kemarin kita mendapatkan perunggu. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya meraih itu lebih mudah daripada mempertahankan. Nah, ini mempertahankan ini yang sulit. Mempertahankan yang sulit. Nah, itu yang sulit kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Pertahankan dan lebih meningkat lagi dari perunggu atau emas gitu ya. Amin ya robbal alamin. Oke, baik. Waduh, banyak sekali hal yang kita ceritakan tadi ya, kita bahas, kita obrolin. Tentunya sangat bermanfaat, sangat menarik sekali obrolan kita ya. Nah, makasih juga tadi kita ngobrolin tentang siswa dan segala macam. Nah, ini segmen mungkin yang pesan kepada kepala madrasah ataupun guru nih, boleh nih. Ya, sebagai kasih pendidikan madrasah senantiasa saya mengharapkan seluruh kepala madrasah senantiasa dapat memperhatikan lembaganya. Lembaga itu penting diperhatikan untuk lebih eksis di tengah masyarakat. Nah, pembinaan terhadap lembaga tentu ini juga berpengaruh terhadap pembinaan guru senantiasa tentu. Nah, supaya madrasah, guru itu sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, tentu maka kepala madrasah harus pandai mensikapi dengan tantangan zaman supaya lembaga ini tetap eksis ke depannya. Itu bagi kepala madrasah. Tidak kalah saing. Jangan tidak kalah saing. Nah, ini hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Nah, itu yang kita dorong kepada kepala madrasah. Nah, bagi guru, saya mengharapkan supaya ini mendidik ini agak sulit. Nah, ini dia kalau mengajar semua orang bisa. Tapi mendidik sulit. Maka guru harus paling tidak memiliki 3 kompetisi supaya balin. Cerdas intelektual, cerdas emosional, dan cerdas spiritualnya. Ketiga-tiga ini harus dilakukan dan dimiliki oleh seorang guru. Nah, ini supaya apa? Mereka bisa memberi teladan, nah lalu memberikan pengetahuan itu sebagai prestasi akademik terhadap anak didik dan juga akhlak mulia. Nah ini pada ini yang saya agak sulit nih, kan kita menciptakan orang pintar itu mudah, tapi yang beradab itu sulit. Dengan adanya Bapak dan Ibu sudah hadir sebagai guru madrasah, tentu menjadi contoh dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, milikilah 3 kecerdasan yang harus dimiliki seorang guru. Dan ini kecerdasan inilah yang supaya peserta didik kita itu bisa balance, seimbang, prestasi akademiknya, prestasi emosionalnya, lalu spiritualnya. Seimbang itulah sulit bagi menjadi pendidik itu memang susah. Kalau pengajar semua orang bisa tinggal ngajarin, udah. Masalah ngerti nggak ngerti, nggak ada urusan. Tapi kalau mendidik ada rasa tanggung jawab. Itu lahir dari hati sanubari. Sulit itu. Nah, itu penting bagi kami mengharapkan kepada madrasah, bagi kepala madrasah dan guru, supaya ini melakukan betul-betul pembinaan terhadap peserta didik ini, tidak saja prestasi, tapi juga keagamaannya dan juga emosionalnya. Ini yang paling penting, susah nih emosional ini. Betul. Orang pintar gampang marah, kadang kan gitu. Betul. Orang bodoh juga gampang marah. Gimana supaya bisa ini seimbang gitu? Agamanya bagus, keilmuannya bagus, akhlak emosionalnya bagus. Nah, itulah harapan kita. Yang balance ini yang susah. Itu susah. Ibarat roda itu balance. Oke, baik. Kita berharap semoga tenaga pendidik khususnya di Madrasah Kabupaten Merangin ini seluruhnya lah saya doakan ya, siapapun itu gitu ya, sekarang yang posisinya sebagai tenaga pendidik, kita doakan bisa memberikan
sesuatu yang balance terhadap siswa didiknya. Luar biasa. Baik, luar biasa. Nah, sebelum siswanya balance, maka gurunya harus balance terlebih dahulu. Nah, itu dia, ada jenjangnya juga. Iya. Betul. Baik. Oke, mantap sekali. Doa yang luar biasa juga kita sampaikan kepada seluruh guru pokoknya di Indonesia inilah pokoknya ya. Dan terakhir, terima kasih. Udah obrolan kita terlalu panjang lebar ini, closing statement kita udah di akhir acara sepertinya kita ini. Boleh sedikit closing statementnya apa nih? Ya, mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan tadi sebagian dari tugas kami ini bisa dipahami oleh tentu yang berhubungan, yang berkaitan dengan lembaga pendidikan yang di madrasah, baik itu kepala madrasah, guru, maupun masyarakat yang berhubungan dengan lembaga madrasah ini, dengan harapan mereka dapat memahami apa itu dari pendidikan madrasah. Itu. Dan juga jadilah guru yang dapat dicontoh dan yang ditiru. Itu jangan hanya melepas tugas, tapi laksanakan tugas itu dengan baik, dengan hati, dengan pikiran yang sehat. Luar biasa. Baik. Terima kasih Pak Ramli udah hadir di sama-sama kita. Ya. Selalu sehat. Amin. Kita bisa ngobrol lagi di sini. Dengan pokok bahasan yang lain tentunya. Dengan lembaga pendidikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Ramli, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin. Boleh tepuk tangan. Oke, baik. Dan sobat Prokem, para netizen dimanapun Anda berada, para pemirsa juga, itu dia tadi obrolan kita sedikit tentang madrasah gitu. Sebenarnya banyak obrolannya, tapi pada kesempatan kali ini sedikit obrolan itu dulu. Jadi kalau Anda pengen obrolan apa lagi, silakan komen, sarannya juga kita tungguin ya. Oke. Dan akhir kata saya Pak Jril undur pamit dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah ya. Dan kita sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.